Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Kapan Kerajaan Allah itu datang? Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 17 ayat 20 dan 21. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini, atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ke-13 bulan November, bulan yang dikhususkan untuk berdoa bagi saudara-saudari kita yang butuh pengampunan Tuhan, dan supaya mereka yang ada di api penyucian dapat disegerakan masuk ke dalam kerajaan Allah, yaitu surga, di mana Allah hadir dan meraja. Kita mengimani bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali ke dunia ini untuk mengadili semua orang sesuai besarnya cinta yang sudah mereka buktikan dalam hidup mereka. Akan tetapi, gereja juga meyakini bahwa orang-orang beriman yang telah meninggal dan hidupnya berkenan kepada Allah, maka mereka akan langsung masuk ke dalam surga. Tetapi mereka yang percaya, namun masih perlu untuk disempurnakan dan disucikan, mereka harus menderita dahulu di dalam api penyucian. Dan mereka yang meskipun mengenal dan mengakui Allah dan kemudian hidupnya menjauh dari Allah dan bahkan menolak keselamatannya, mereka akan mati dan masuk ke dalam api neraka. Saudara-saudari terkasih, menarik untuk diperhatikan apa yang menjadi pertanyaan orang-orang Farisi. Mereka itu tahu bahwa akan ada pengadilan terakhir, tetapi mereka masih bertanya, kapan kerajaan Allah itu datang? Inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini, atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya
kerajaan Allah ada di antara kamu. Sebenarnya Tuhan Yesus tidak ingin menanggapi pertanyaan mereka, namun ia menjelaskan secara cepat-cepat bahwa akhir zaman sebagai waktu kedatangan kerajaan Allah dan pengadilan terakhir tidak dapat terdeteksi. Tak ada seorang pun yang tahu. Bahkan ia berkata, hanya Bapa yang tahu dan Anak pun tidak. Segera setelah berkata seperti itu, Yesus mengatakan penegasannya bahwa sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Maksudnya bagaimana? Kedatangan kerajaan Allah artinya saat Allah merajai semua orang dan Yesuslah Anak Allah. Dia ada di antara mereka dan mengatakannya. Saudara-saudari terkasih, hari ini saya ingin mengundang Anda untuk berhenti sejenak dan menyadari apakah bukan kita yang setiap hari berdoa Bapa kami, yaitu doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Apakah pernah kita sadar akan apa yang kita ucapkan dalam doa itu? Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Mungkin kita merasa sudah mengucapkannya, tetapi tahukah kita dan sadarkah kita tentang apa yang kita ucapkan dan kita doakan itu? Datanglah kerajaanmu. Apakah permintaan ini menandakan bahwa kerajaan Allah belum datang? Ataukah kita juga mau bertanya seperti orang Farisi kepada Yesus, kapan kerajaan Allah itu akan datang? Secara singkat dalam doa yang kita sadari sebagai doa dialogis, yaitu doa kita yang dijawab oleh Tuhan pada saat itu juga. Kita seharusnya tergetar oleh firman Tuhan ini, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Kalau demikian, apa intensi dari doa, datanglah kerajaanmu, yang dimaksud oleh Yesus? Kita bukan sedang meminta sesuatu yang jauh, melainkan kita menghendaki Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Lebih lanjut, agar kehendak Tuhan sajalah yang terjadi dalam hidup kita sekurang-kurangnya pada hari ini. Kesadaran akan hadirnya Allah yang merajai hidup kita, itulah sesungguhnya maksud dari firman Tuhan yang menegaskan bahwa kerajaan Allah bukan sesuatu yang harus dinantikan, melainkan hadirnya Allah yang dirindukan dan membiarkan Allah menyatakan dan memutuskan kehendaknya dalam hidup kita pada hari ini. Saudara-saudari terkasih, judul renungan kita pada hari ini adalah kapan kerajaan Allah itu datang? Pertanyaan ini sekedar umpan tanya kepada kita semua. Apakah kita masih menantikan kedatangan kerajaan Allah seperti orang-orang Farisi? Kita harus memasang telinga kita bahwa Tuhan Yesus sendiri sudah mengatakan, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat,
ia ada di sini atau ia ada di sana. Jadi, mulai sekarang fokus dan pusat perhatian kita adalah untuk memiliki kesadaran yang baik dan benar akan kehadiran Allah yang hadir, mengasihi, mengampuni, dan menghendaki agar setiap orang yang telah percaya, ditebus, dan percaya kepada Yesus beroleh hidup kekal dan diselamatkan. Facare Deo, mengosongkan diri dan menyadari hadirat Allah membuat kita hidup dalam kesadaran sempurna. Mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya dengan setia mungkin. Kehadiran Yesus yang kita minta setiap kali mengucapkan, "Datanglah kerajaanmu," kiranya menjadi dorongan untuk hidup lebih baik sebagaimana telah diteladankan oleh Tuhan Yesus sendiri. Tuhan ada di sini, di dalam hati kita. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku percaya bahwa Allah selalu ada dalam hatiku untuk menyelamatkan aku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih sudah mengingatkan kami akan cinta-Mu yang tak terukur dalam dan luasnya untuk kami. Bantulah kami untuk menyadari hadirat-Mu dan mampukanlah kami untuk mengandalkan-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.